we're so happy, but you know that it's not fair. Today, the match for me is Why not fair? Because the last minute, they're supposed to be finished, right? But when Bahrain make a goal, we cannot check the VAR. But when Indonesia make the goal, we can check. I always check so detail. But why when Bahrain, we don't check? Today, Indonesia better than Bahrain? I think so, yes. You think? Yes. Bahrain have a lot of money, but don't have a class. I don't know. Right away in the comments, did Indonesia get robbed? Problem here is, the ref only added 6 minutes and the game should have ended in the 96th minute. We're talking about 3 free minutes that were given in this game. And folks, being unbiased, being true to what I saw, it's the wrong call. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Yudi di sini di channel YouTube Gibahin Bola teman-teman. Berbicara tentang pertandingan sepak bola tidak lepas dari peran yaitu wasit teman-teman. Nah, beberapa belakangan ini ya, apalagi kemarin ya, waktu Indonesia melawan Bahrain ini sempat banyak netizen yang mengecam ya kepemimpinan wasit Oman ini ya, Ahmed Alkaf ya. Dan banyak yang merugikan keputusan dia ya, yang merugikan timnas Indonesia itu mulai dari awal pertandingan sampai dengan titik habisnya 90+9 itu yang bikin mengecewakan seluruh supporter Indonesia dan juga pemain timnas itu sendiri ya. Ya mungkin wasit ini adalah wasit yang banyak ya, bisa dibilang poinnya banyak, sejumlah kontroversi ya yang telah dijalani oleh wasit ini, Ahmed Alkaf ini ya. Nah, setelah pertandingan selesai, banyak netizen yang mengecam wasit ini ya, banyak yang menyeruduk akun sosial medianya wasit Alkaf ini ya, dan supporter di Bahrain pun ya sangat mengecam sekali wasit tersebut ya, dan banyak ya netizen yang sangat kecewa dengan hal tersebut. Tetapi ada yang menarik ya, dua hal menarik yang bisa bikin kita bangga ya mewakili suara netizen Indonesia, yaitu yang pertama, marahnya ngamuknya Sain Patinama ya kepada official timnas Bahrain dan juga wasit ya. Jadi menunjukkan bahwa nasionalisme Sain Patinama ini tidak bisa diragukan lagi ya. Mereka Sain Patinama tuh nggak mau timnas Indonesia dilecehkan seperti ini, tidak mau dirugikan seperti ini, karena itu hasilnya mutlak sebenarnya Indonesia menang ya, dan dinodai, dilukai dengan hasil imbang 2-2 yang bisa dibilang mencederai ya sepak bola Asia itu sendiri dan menurunkan citra dari Bahrain itu sendiri. Sebenarnya Indonesia tidak dipandang buruk oleh dunia, tetapi yang dipandang buruk oleh Bahrain. Tapi disinilah Indonesia dilecehkan, dikecewakan oleh Bahrain ya. Tidak banyak yang tidak suka Indonesia tuh bisa maju ya, bisa menangkan pertandingan, karena yaitu ya ada yang bilang ya banyak duit tapi tidak berkelas ya. Benar sih, benar juga, karena ya itulah Bahrain dari pertandingan kemarin itu sebenarnya tidak berkelas ya, kalah jauh dengan timnas Indonesia kita ya, dari segi penyerangan, dari segi kualitas antar pemain ya, itu sebenarnya kalah dengan Bahrain. Tapi disitulah intriknya, banyak drama ya kecurangan terjadi sehingga ada netizen yang bilang fulus ya. Itulah mungkin itulah yang menjadi faktor ya kemarin Indonesia dicurangi ya. Banyak yang berpikir seperti itu, karena masa iya seorang wasit lupa ya dengan menit pertandingan yang dia pimpin ya. Di situ tertera +6. Masa dia lupa? Oh, +9. Oh, saya lupa. Jadi 100. Ada begitu wasitnya seperti itu? Kan tidak mungkin ya. Kecuali ya 90+9 itu ada insiden-insiden yang mengharuskan pertandingan dihentikan ya, seperti cedera atau gimana. Itu kan terjadi sebelum perpanjangan waktu di 90 ya. Banyak kejadian-kejadian. Nah, makanya dibikin 90+6. Nah, 90+6 itu tidak ada kejadian-kejadian yang harus dihentikan pertandingan. Nah, disitulah yang menjadi pusat perhatian bagi dunia maupun
timnas Indonesia sendiri, makanya netizen Indonesia pada kecewa semua ya. Hasan Patinama mengamuk ya, netizen Indonesia diwawancarai oleh Bahrain seakan meledek ya, seakan bangga dengan skor 2-2 dan masa bodoh dengan kecurangan atau apa, yang penting dia Bahrain menahan imbang Indonesia dengan skor 2-2 ya. Itulah strategi licik sekali teman-teman ya, apabila seperti itu ya. Ya, jadi ya kita direndahkan ya, dan selebrasi ke penonton pun ya timnas Indonesia itu terhambat teman-teman. Jadi banyak penghalang-penghalang yang dirasakan oleh pemain di lapangan ya, terutama kepada tim ofisial dari security dari Bahrain itu sendiri teman-teman. Jadi pokoknya kemarin pertandingan itu sangat merugikan timnas Indonesia banget dah pokoknya. Karena ya itu, selain menitnya dilebihkan oleh wasit ya, kita untuk ke penonton aja ya, biasa kita selebrasi ya, menghormati penonton ya, biasa kita di GBK penonton memutar lapangan ya, satu lapangan stadion ya, oleh pemain dan juga ofisial ya, untuk berterima kasih kepada penonton, itu dijegal, dihadang oleh tim keamanan dari Bahrain sendiri. Maksudnya apa kan gitu ya. Maka dari itu ya, kita ya bisa dibilang kita kemarin benar-benar direndahkan sekali ya. Melihat permainan kita seperti itu, mereka takut, mereka khawatir, makanya dia berbuat seperti itu ya. Nah, kita bangga teman-teman. Nah, maka dari itu kita harus tetap seperti ini terus aja ya. Jadi kita dicurangi ya, sudah jelas-jelas dicurangi, bukti sudah ada. Berarti mereka tuh takut ya. Mereka tuh merasa waspada, was-was dan khawatir dengan kita. Ya terbukti seperti itu. Ya, di panit-panit pun dan juga sosial media mengecam hal seperti ini ya. Maka dari itu PSSI ya telah melayangkan surat protes kepada AFC ya. Protes yang dilakukan oleh PSSI ke AFC itu ada 2 poin. Yang pertama mengenai kelebihan waktu di masa injury time yang harusnya 6 jadi 9. Nah itu sebenarnya tidak masuk akal, karena setelah gol dari pemain nomor Manhun ya, pemain dari Bahrain ini, itu sudah peluit panjang, peluit habis ya. Ketahuan banget kalau misalkan oh ya udah, berarti Bahrain harus bisa gimana caranya gitu, itu setelah selesai, setelah ada hasilnya baru ditiup peluit. Itu nyata sekali terlihat ya. Nah, karena itu PSSI melayangkan poin pertama, yaitu tentang kelebihan waktu ya. Nah, yang kedua, ini yang penting teman-teman. Poin kedua ini yang paling utama ya. Seharusnya penunjukan wasit itu kenapa semuanya berasal dari Asia Barat, padahal Bahrain ya itu dari Asia Barat, wasitnya Oman dari Asia Barat. Waktu Australia melawan Bahrain Asia Barat, wasitnya dari Uni Emirat Arab, Asia Barat juga. Kenapa itu? Ya, kan masih banyak wasit-wasit dari negara lain seperti dari Uzbekistan, Thailand, Vietnam, ataupun dari Korea, Jepang. Ya, kenapa harus dari Asia Barat? Itu yang menjadi pertanyaan. Satu wilayah ya. Kita nggak tahu tuh VAR-nya itu dari mana juga, apa dari Asia Barat kah kemarin ya, dan Australia juga kemarin lawan Bahrain dari Asia Barat kah, kita tidak tahu. Makanya itu menjadi kecurigaan, karena Australia aja ya dikangkakin sama Bahrain sampai kalah, dan Indonesia pun sekarang dibuat seperti ini lagi. Terbukti kan teman-teman ya. Ini kita fakta saja, realistis ya. Tapi ya sudahlah, hasil tidak bisa merubah ya, tidak bisa merubah hasil. Tapi protes wajib dilayangkan, karena ini akan menjadi evaluasi ya, terutama bagi AFC agar bisa maju. Dan Sintayong juga berkomitmen, jika Asia dan AFC ingin setara dengan Eropa, perwasitan harus dibenahi ya, karena inilah yang paling penting ya. Tidak ada kolusi di antara perangkat pertandingan, itu yang penting. Karena dengan dibenahinya wasit, itu akan menjadi citra yang baik bagi Asia nanti ya.
Maka itu PSSI selalu melayangkan. Kemarin juga masalah kita yang Ivan Jenner yang diusir wasit ya pada tidak sengaja melawan lawan Qatar, pada kata tuan rumah langsung dapat kartu kuning kemudian kartu merah, itu kan melayangkan surat protes tapi ditolak. Sudah sering kita melakukan melayangkan surat protes kepada AFC, tapi tetap saja hasilnya ya nihil. Tapi tidak apa-apa itu, terus aja. Jadi tahu bahwa Indonesia itu tidak bisa dianggap sebelah mata dan Indonesia bisa bertindak ya, bukan hanya sekedar cuma oh ya udahlah paling nggak bakal kenapa-napa. Tapi tidak, sekarang kita harus bisa bertindak ya, karena ini adalah ini mengenai martabat tim Indonesia sendiri. Kita dilecehkan, dijatuhkan, ya diremehkan ya. Kita sudah berjuang sejauh ini ya, pemain juga yang datang ya, yang masuk ke tim Indonesia juga mempunyai nasionalisme yang tinggi ya. Maka dari itu kita harus berjuang walaupun hasilnya nihil, tetapi tetap prosedur surat protes kita jalankan ya, agar kita bisa kedepannya nanti AFC bisa berubah ya, dengan ada surat terus protes, biarin lah, kertas kita banyak di sana ya, AFC pusing dengan surat protes kita ya, karena ya banyak kan kita yang dicurangi ya, ada bukti dan segala macam, tetapi ya mau gimana ya, itu sudah keputusan dari AFC ya, udahlah kita tetap layangkan surat aja. Tetapi kita di Indonesia yang sekarang ini tidak bisa dikonfrontir, tidak bisa diremehkan ya. Sekali diremehkan kita bertindak ya. Netizen kita wow sangat luar biasa, salut dengan netizen Indonesia dan pendukung timnas Indonesia ya, salut kita membela timnas Indonesia mati-matian. Nah, itu yang paling penting ya, karena kecuali kita tidak ada bukti sama kayak ini, bukti nyata ya, kita harus fight, kita harus benar-benar membela sampai ada hasil yang memuaskan bagi kita teman-teman ya. Mudah-mudahan melawan timnas Cina hal ini tidak terjadi ya, karena wasitnya jadi Arab, lagi-lagi dari Asia Barat ya. Tapi kan Cina Asia Timur, kita Asia Tenggara, jadi tidak ada satu negara ya, satu wilayah di pertandingan tersebut dan tidak satu grup ya. Tapi tidak tahu kita VAR-nya itu dari negara mana ya. Pasti kita doakan saja ya, semoga lancar ya, timnas Indonesia lawan Cina, tidak ada kendala, tidak ada hal-hal yang merugikan dari timnas Indonesia sendiri ya, dan kita bisa meraih poin lawan Cina 3 poin teman-teman. Oke teman-teman ya, sekian dulu, jangan lupa di subscribe, di like dan komen channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia. Oke teman-teman, sekian dulu dengan saya Yudi, salam olahraga.